take a picture and then I want to make a caption. How good is today? Oh, hai, ada kalian. Maaf ya. Sapa dulu deh. Hi, hello student, and welcome back to my channel. Yang dimana kita kembali lagi di corner Miss Ayu yang cantik ini di Yuk Kita Belajar. Pasti ada yang rindu sama Miss kan? Sudah lama tidak buat video pembelajaran. Oke, jadi Miss hari ini mau buat apa sih Miss? Tadi kan Miss buat caption, nge-share foto di Instagram. Oh, I have an idea. Why don't we start to study about caption text? Are you ready guys? Pasti kalian semangat banget nih, apalagi berkenan dengan caption ya kan. Namanya anak milenial ya, kita punya Instagram di mana-mana dan selalu bikin yang namanya caption. Bukan sekedar hanya nge-share foto dan video, bukan. Pasti kalian kalau udah share foto supaya viral, bikin caption-captionnya yang keren-keren, yang kece-kece, pasti itu. Jadi kayaknya pas ini kita belajar tentang yang namanya caption. Tapi before that, sebelum itu, please klik red button below dong. Gratis tuh nge-subscribe Miss hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, and 5. Thank you so much for your subscribe. And don't forget to like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya supaya Miss tetap semangat buat video pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum kita mulai, kembali lagi seperti biasa, jangan lupa untuk selalu dan tetap berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan kita supaya ilmu yang kita dapat hari ini dapat berguna di kedepannya. Dan jangan lupa sebelum HP Miss bunyi. Dan jangan lupa sebelum kalian lanjut ke video pembelajarannya, kalian harus membaca sources yang lain, buku-buku pelajaran yang lain supaya kalian ada referensi nih perbedaan ilmu yang kalian dapat dari video Miss dan yang kalian dapat dari buku pelajaran yang sudah kalian baca. Karena yang namanya aksi membaca itu berguna untuk kalian loh. Oke Miss, jangan banyak-banyak nasihat deh Miss, lama kali kami mau semangat nih udah mau belajar. Oke deh. Jadi without any further ado, so let's get started. Ya deh, Miss juga mau buat caption lagi. Oke, bye. Oke, kembali dengan Miss Ayu. Jadi seperti pembukaan yang Miss buat, as the introduction I've already told to you, today we talk about caption text. Jadi hari ini kita belajar namanya caption text, dan di mana di hari ini cuman 3 main parts dari caption text yang akan Miss bahas, yaitu yang pertama ada the first one is definition, the second one is function, and the third one is parts of caption. Jadi cuman aja 3, tapi sebelum kita masuk ke main parts, materi intinya dari ketiga ini, kan harus tahu nih the lesson target atau tujuan pembelajaran dari materi caption. Apa-apa aja harus kalian mampu. Yang pertama adalah the first one is students are able to analyze social function, generic structure, and the language features of caption text. Jadi kalian harus tahu cara menganalisis social function, fungsi-fungsi sosialnya, strukturnya, dan fitur-fitur bahasa apa aja sih yang ada di caption text. The second one is students are able to get the meaning of the caption text. Jadi kalian harus mampu mengetahui makna dari setiap caption yang kalian baca. Jadi bukan hanya serta-merta membaca, tapi kalian harus mampu nih, oh ternyata caption ini ceritanya tentang apa sih gitu. Dan the last one is students are able to write and conduct caption text. Jadi terakhirnya karena kalian sudah tahu fungsinya, strukturnya, fitur-fitur bahasanya, dan kalian sudah dapat menarik makna dari sebuah caption, maka terakhir kalian harus mampu menuliskan dan membuat caption text kalian sendiri. Ada 3 lesson target yang harus kalian kuasai di pelajaran materi caption text kita. Yap, tanpa berlama-lama, mari kita bahas apa sih Miss sebenarnya caption itu. Sebelum kita bahas, Miss ada contoh nih. Salah satu caption Miss ambil dari Instagramnya CNN. Itu ada this car just made true speed records at 316 mph. Jadi ada gambar sebelah kiri yang ada mobil mewah ini. Ya Miss berdoa semoga kedepannya kita dapat membeli mobil ini ya. Oke lanjut.
Next, jadi di sebelah kanannya inilah captionnya. Jadi captionnya apa, Miss? Bisa kita baca. CNN Little Known American Automaker SSC North America has just snatched the title of world's fastest production car. Oh, jadi ini mobil tercepat katanya di dunia. The Tuatara hypercar reached an average speed of 316.11 mph during 2 record-breaking days outside Las Vegas, the company announced last week. After more than a decade of research and development in order to design the car, the company says it is currently planning to produce 100 Tuatara hypercars to sell to customer. In the bracket, James Whitman, SSC, North America. Oke, jadi kita dari caption tahu nih gambar yang sebelah kiri ini nama mobilnya Tuatara. Kalau Miss kurang tahu nih cara pronunciation Tuatara ya. Namanya Tuatara Hypercar, adalah mobil tercepat di dunia dengan kecepatan lebih dari 316.11 mph. Wow. Oke, mudah-mudahan kita akan memilikinya suatu saat nanti ya, amin. Oke, jadi inilah yang dinamakan caption. Caption yang paling kita sering lihat di sosial media. Tapi, in this term, Miss akan mengajar kalian caption-caption yang biasanya digunakan di journalism. Oke, jadi kalau kalian tahu journalism itu orang-orang seperti wartawan yang bekerja di bidang-bidang jurnalis, biasanya itu untuk menge-share berita-berita terkini yang ada di dunia maupun di Indonesia. Itu mereka harus menggunakan caption untuk menjelaskan sebuah gambar, yang dimana di jurnalisme ini caption ini rupanya bisa kita kompetisikan. Nama kompetisinya itu Pulitzer Prize. Itu biasanya setiap tahun diadakan, dan lebih dari 1.500 US dollar itu akan diberikan kepada para pemenang. Jadi caption kalau zaman dulu caption itu cuma sekedar kita membahagiakan diri, kita menge-share informasi yang kita dapat dari manapun ke sosial media kita. Tapi sekarang dengan kita menge-share berita atau caption-caption kita dengan menceritakan gambar yang kita ambil, itu bisa menghasilkan uang, bukan hanya dari Pulitzer Prize, kayak seperti selebgram di luar sana. Mereka menjual caption mereka loh dengan mendapat endorse, dibayar oleh yang peng-endorse mereka. Jadi belajar caption ini penting, sangat penting. Apalagi kalau kalian bisa masuk ke bidang jurnalisme dan bisa menjual apa yang kalian taken, apa yang kalian foto, take a picture, dan apa yang kalian tulis. Oke. Dan dia juga ada di bagian akademik. Contohnya apa, Miss? Contohnya itu biasanya tesis. Oke, tesis atau skripsi. Di dalam skripsi itu ada tabel, ada diagram kan. Kan tidak mungkin cuma hanya tabel satu lembar tidak dijelaskan. Pasti para penulis skripsi, mahasiswa-mahasiswa yang pejuang skripsi ya kan, sering sekali mendeskripsikan tabel penelitian mereka yang mereka dapat dengan sebuah tulisan di bawahnya. Jadi lebih memudahkan si pembaca, ataupun kalau di dunia pendidikan tuh contohnya dosen itu lebih gampang mencerna penjelasan dari tabel yang dipaparkan. Dan pertanyaannya nih, Miss, why should we learn how to write caption? Kenapa, Miss, kita harus penting namanya belajar nulis caption? Contoh gini deh, kita tutup nih sebelah kanan captionnya dari CNN, dan kita tutup juga bacaan dari mobil yang di atas. Ya itu nggak masalah, kita nge-share satu foto, tapi kan berarti kita tidak menggiring opini kita ke pembaca. Pembaca berhak menggiring opini masing-masing. Contoh kalau misalnya Miss tanpa ada caption, Miss bilang oh mobilnya keren ya gitu. Ada yang bilang wah kapan ya aku punya mobil ini. Ada yang bilang wah nggak sanggup deh belinya mahal gitu kan. Itu giringan opini pembaca karena tidak ada caption. Tapi ketika kalian sematkan caption di dalam sebuah gambar, image, pembaca itu kita menggiring pemikiran pembaca ke apa yang kita tulis gitu. Yang tadi Miss pikir Miss tidak bisa membeli karena ada caption. Oh ini mobil tercepat.
gitu, karena memang penulis ingin menggiring opininya tentang mobil tercepat di dunia gitu. Jadi di pemikiran pembaca bukan lagi mau membelinya atau tidak membelinya, melainkan oh ini namanya Tuatara mobilnya dan dia mobil tercepat di dunia gitu. Dan itu yang disebut namanya brief explanation. Jadi explanation yang memang sedetail-detailnya tentang si gambar tersebut. Oke. So di caption, sebelum Miss masuk definition and function, di materi caption ini kita akan membahas yang pertama definition and function, yang kedua general parts of a caption, yang ketiga the use of style in making caption, the fourth is factors to consider when making caption, and the last one is conclusion and language features. Jadi untuk hari ini kita fokus ke dua ini, nanti untuk minggu depannya lagi akan Miss bahas bagian-bagian dari caption berikutnya. Jadi yang pertama definisi sama fungsi, dan bagiannya nanti minggu depan kita akan membahas gaya-gaya apa sih yang biasanya dibuat dalam menuliskan sebuah caption. Oke. Yang keempat, faktor yang dipertimbangkan ketika kita menulis sebuah caption. Oke. Dan yang terakhir, the last one, conclusion, kesimpulan, dan fitur-fitur bahasa yang ada di dalam caption. Oke. So kalau tadi Miss ambil dari Instagram, ini Miss ambil captionnya adalah salah satu jurnalis. Oke, ini contohnya ada gambar Soekarno, ada bacaannya Indonesian bla 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 sampai France Mendu. Inilah salah satu caption yang biasa dibuat oleh seorang jurnalis. Biasanya caption kan di bawah atau bisa juga di sebelah kiri gitu. Jadi Miss, sebenarnya caption itu apa sih? Dia ada gambar, ada bacaan. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa caption is a short piece of text that follows an image, a graph, or other visual media and gives additional description or explanation about them. Jadi, caption itu adalah a short piece of text. Ada dua karakteristik. Yang pertama adalah a short piece of text, dan yang kedua adalah additional description. Maksudnya apa, Miss? Dia hanya penggalan teks yang pendek. Jadi kalau dinamakan caption bukan paragraf sampai 5, itu udah namanya teks, bukan caption lagi. Sedang caption itu cuman pendek tapi menyangkup semua apa yang ingin kalian jelaskan tentang gambar yang kalian ambil. Gambarnya berupa apa? Tadi Miss bilang seperti grafik, bisa tabel, bisa gambar, atau other visual media lainnya. Dan karakter kedua yang harus ada di caption, additional description. Deskripsi tambahan, makanya dikatakan caption. Jadi kalau cuma gambar doang ya itu bukan caption, itu gambar. Teks doang ya itu bukan caption, itu teks. Jadi teks caption itu berarti harus dua karakteristik, ada short piece of text, ada additional description. Ada gambarnya, ada tulisannya. Itu makanya itu merupakan definition dari caption. Dan Miss pertanyaan nih, why using caption? Kenapa sih Miss harus gunain caption? Yang pertama, kegunaannya adalah provide information to readers to complete the pictures. Jadi dia menyediakan informasi tambahan kepada pembaca untuk melengkapi si gambar tersebut. Seperti tadi Miss bilang, ketika kalian cuma nge-share foto tidak ada caption, kita tidak bisa menggiring opini kita kepada pembaca. Lain hal ketika kita menyematkan atau menambahkan short piece-nya, teks singkatnya, kita menggiring pembaca tentang apa yang kita inginkan, tentang apa yang kita inginkan untuk share ke sosial media kita atau share di kolom-kolom berita. Jadi pembaca itu tidak memiliki pemikiran sendiri, melainkan pembaca itu memiliki pemikiran kita sesuai dengan apa yang kita ingin tulis. And the second one is as a required as a part of accepted journalistic practice. Jadi itu merupakan syarat wajib ketika kita berada di dalam bidang jurnalisme. Seorang jurnalistik itu harus mengetahui apa yang harus dituliskan dalam sebuah caption. Kenapa? Karena itu akan menjadi provide context, menyediakan informasi tambahan yang seperti Miss bilang pertama. Yang kedua itu establish credibility, ini dia. Dia menjadi pemberian kredibilitas kita atau hak cipta kepada kita sebagai seorang penulis ataupun sebagai seorang jurnalis yang taken a picture of that. Okay? And the last one is promotes better engagement. Jadi itu merupakan keikutsertaan audience kita terhadap
caption yang kita buat. Contoh gini, kita ada tabel nih atau ada gambar, kita ada caption. Jadi research membuktikan bahwa ketika kita menuliskan caption terhadap gambar yang kita paparkan, itu readers akan membaca caption itu sampai habis dan akan membuat aksi berulang kali melihat gambar dan turun ke tulisan, melihat gambar dan turun ke tulisan. Makanya audiens lebih banyak kegiatannya daripada kita hanya membuat sebuah foto tanpa adanya caption. Dan inilah yang merupakan fungsi dari si caption itu. Oke. Lanjut, Miss. Oke, setelah definisi fungsi, kita ke parts of the caption atau strukturnya nih. Strukturnya Miss ambil tadi contoh Bapak Soekarno tadi, kita baca ya. An Indonesian Founding Father Center, Dr. Insinyur Haji Soekarno, or commonly called Bung Karno, delivers Indonesia's proclamation of independence in front of his house at Pengangsaan Timur 56th on August 17th, 1945. AR strip France mundur. Jadi di dalam structure yang pertama kali kita lihat captionnya dong sama gambarnya, ya kan? Oke, biasa captionnya itu di sini selalu menyematkan namanya di gambar itu ada siapa sih? Mau hewan kayak mau manusia. Jadi di captionnya Bapak Insinyur Soekarno kan Insinyur Soekarno. Oke, jadi bagian pertama di dalam sebuah caption yang ada bergambar seperti ini. Yang pertama yang dipertanyakan adalah who, siapa atau apa yang ada di dalam gambar tersebut. Oke, lanjut nih. Setelah itu Bapak Soekarno ngapain ini? Apa yang terjadi? Dia delivers Indonesian Proclamation. Dia itu mengutarakan proklamasi Indonesia. Jadi selalu pasti akan ada pertanyaan what di dalam sebuah caption. Dan biasanya nih sebuah gambar itu kayak di caption itu akan menyematkan di mana gambar atau kejadian itu terjadi. Contohnya ini di mana? Di rumahnya di Pengangsaan Timur. Oke, berarti kita dapat where. Dan dia juga menuliskan kapan kejadian event itu terjadi, yaitu di August 17. Oke. Itu kita dapat when. Inilah yang merupakan bagian-bagian yang ada yang biasanya terdapat di caption, terutama untuk bidang jurnalism dan akademik. Oke. Setelah itu Miss, kredit. Apa tuh kredit Miss? Hak cipta. Bagian mana? Yang ini tadi AR mundur, France mundur. Oke, yang di mana di dalam kredit tersebut itu ada affiliation. Affiliation itu maksudnya apa Miss? Affiliation itu maksudnya adalah kalian itu tempat perusahaannya itu berkaitan secara resmi atau tidak. Contoh misalnya kalian jurnalis di salah satu perusahaan koran, kita bilang saja seperti Tribun atau Analis atau apapun itu. Jadi perusahaan kalian yang mengikat kalian sebagai seorang jurnalis itu harus dipaparkan di bawah. Contoh di sini AR itu Ayo Raya. Ini sepertinya koran zaman dulu karena Miss ambil captionnya tentang Bung Karno ya. Karena udah sejarah, AR itu Ayo Raya, makanya dibikinnya situ AR, itulah nama affiliation, perusahaan yang mengikat kalian, yang secara resmi ya, kalian terdaftar sebagai journalism gitu. Strip setelah affiliation apa? The photographer yang moto, kalian yang moto siapa gitu, nama kalian, itulah ini France mundur namanya. Jadi nanti kalian tuliskan nama kalian setelah menuliskan affiliation kalian. Oke, jadi bisa kita simpulkan untuk parts of caption yang pertama itu ada info, basic information, informasi dasar yang terdapat dari who, what, where, and when. Yang kedua kita ada namanya credit. Oke, tapi Miss biasanya caption juga ada mempertanyakan why. Oke, mengapa? Maksudnya reason, alasan kenapa gambar itu di dalam gambar itu untuk apa? Kejadiannya tentang apa gitu. Kenapa alasannya? Why itu bisa ditulis secara stated, oke, explicit, dan the second way secara implied or implicit. Dia bisa terpampang, tergamblang, apa sih bahasa Miss? Terpampang sempurna di tulisan ini, atau dia tidak sama sekali. Karena di sini tidak ditulis berarti dia maknanya secara implied or implicit. Jadi kita bisa bertanya nih, why the picture
Apa yang terjadi? Kenapa? Untuk apa ini gambar? Berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ini tentang historical event, kejadian di masa lampau atau kejadian sejarah yang terjadi di Indonesia. Jadi why ini bisa ada langsung, misalnya kalau ada langsung ditulis di sebelah sini kan, the historical event of Indonesia, an Indonesian founding, langsung bisa, atau tanpa ditulis kita bisa langsung tahu karena ini cerita tentang Bung Karno dan kemerdekaan Indonesia. Berarti ini cerita tentang historical event, itu dia. Jadi basic informationnya kita tambah satu lagi tentang why. Jadi bisa kita timbulkan part of the caption itu basic information itu 6W. Who, what, where, sama why. Yang dimana why itu bisa stated atau implied dan credit terdiri dari 2, affiliation and photogram. Miss, ini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kita independen, belum ada affiliation, itu kreditnya gimana? Ya itu biasanya kreditnya bisa untuk kita sendiri, tapi karena kita tidak terdaftar secara resmi di suatu perusahaan yang sudah terdaftar nih secara resmi, misalnya di perhimpunan jurnalisme yang ada di Indonesia, kreditnya itu kadang bisa ditarik, maksudnya karena kita independen, kita belum banyak pengikut atau follower, kredit itu ya gunanya cuma sebagai itu foto saya ambil. Makanya kalau misalnya kita independen, kalian wajib bikin watermark nih di sebelah kanan foto. Untuk tiba-tiba nanti berikutnya ada orang yang mencuri foto kalian, itu kalian bisa tahu mereka crop nama watermark kalian atau tidak gitu. Jadi itu penting untuk kredibilitas. Dan biasanya kalau di bidang fotografer sih ada sih kayak himpunan fotografer independen yang dimana mereka itu tidak perlu masuk perusahaan tapi nama mereka itu terkredit. Misalnya ngambil foto gitu kan, dijual nih ke perusahaan. Nanti nama kita itu terkredit di perusahaan yang meminta foto kita itu gitu. Sudah, setelah itu kita bisa narik kesimpulan hari ini, yang dimana kita sudah belajar namanya definition dari caption, yaitu punya 2 karakteristik. Dia adalah a piece short of text yang followed by the image, sama yang kedua itu dia harus additional information. Fungsinya ada 2. Yang pertama provide information dan to be a required atau sebagai sebuah syarat, dan bagian-bagian atau structure parts of the caption itu ada 2, yaitu pertama basic information dan credit. Oke, selesai untuk hari ini. Kita sudah belajar definition, function, dan parts. Nanti di minggu berikutnya kita akan berjumpa dan membahas tentang style that usually we use in making a caption. Thank you so much. Dan Miss kembalikan kepada Miss Ayu di sebelah sana. Oh, hai. Sorry, Miss. Lagi lihat caption opa-opa Korea soalnya. Ganteng-ganteng. So, jadi gimana ayo? What do you think about caption text? It is interesting, right? Pasti sangat menarik karena kita ini yang anak milenial tidak tertarik dengan buat caption. Benar sekali, apalagi yang bisa buat viral dan kita bisa masuk TV, benar. Oke, so what do you think about caption? Tapi hari ini kan kita belajar tentang definitionnya sama bagian-bagian dari caption kan. Jadi kita tidak cuman stop di sini. Nanti video berikutnya tetap masih membahas caption, tapi di luar dari bagian definisi. Apa itu Miss? Style, cara pembuatan caption, dan language features, bahasa-bahasa yang biasa digunakan di caption itu gimana sih Miss? Itu akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum itu Miss ingatkan kembali lagi nak, kita memang anak milenial, namun jangan asal-asalan untuk buat caption nanti karena apa sih Miss? Karena maksud Miss, because kalau kalian buat captionnya itu asal-asalan, itu menjadi history jejak sosial media kalian yang sampai cucu cicit kalian tuh bisa lihat loh. Hati-hati loh. Tuh. Boleh kita buat viral diri kita tapi dengan prestasi, bukan buat viral diri kita dengan caption-caption yang menjatuhkan martabat diri kita dan orang lain. Itu tidak bagus ya. Jadi buatlah caption yang memang berguna bagi orang lain, apalagi yang memberikan edukasi dan ilmu bagi orang lain. Itu bukan hanya sekedar
caption kalian nanti bakal viral, pasti pahala kalian juga viral di mata malaikat. Miss serem kali bahas malaikat, Miss. Udah mau mahiteng. No lah, bercanda. Just kidding, guys. Jadi hari ini Miss percaya, I believe you already know about what is exactly the caption text and what is the part of the caption. So the next level or the next video, we will talk about the style of the caption, language features, and the structure of the caption itself. Jadi, tapi sebelum Miss akhiri, before I close my video today, Miss mau untuk anak-anak Miss terkhususnya, kalian wajib untuk komen di kolom komentar. Bukan pemaksaan, karena di sini juga sebagai video pembelajaran Miss buat. Kalian tuh wajib buat komentar supaya Miss tahu apakah kalian sudah memahami? Do you understand what I talk about caption in this video? Well, jadi kalian buatlah simple summary. Di komennya itu buat penjelasan singkat tentang caption tersebut. Dengan jangan lupa menuliskan nama dan kelas kalian. Jadi nanti bakal satu-satu Miss respon untuk menyematkan nilai literasi kalian. Jadi hati-hati ya, jangan nggak dibuat ya. Oke, dan batas waktu pembuatan komen itu 1 minggu. Nggak harus hari ini selesai, tidak, karena Miss tahu kita pembelajaran jarak jauh ini bukan hanya sekedar kalian yang merasa terbebani, Miss juga sebagai seorang guru merasa terbebani juga gitu. Jadi Miss nggak mau membuat beban kalian yang begitu besar. Miss akan membuat durasi pembuatan tugas kalian ini menjadi agak sedikit panjang supaya kalian tetap sayang sama Miss, tetap mau belajar bahasa Inggris menyenangkan dengan Miss. Oke, Miss so cantik. Iya, Miss memang cantik. Entah apa. Oke, next. Dan bagi teman-teman yang ingin membuat komentar, saya terbuka, terima kasih sekali kalau kalian mau berkomentar, kritik dan saran untuk membangun video pembelajaran yang saya buat. Saya akan senang sekali dan akan melihat komen kalian satu persatu. Dan cukup sekian. Terima kasih. Tetap stay at home, jaga jarak di luar, ketika keluar tetap pakai masker kalian supaya pandemi dan situasi ini benar-benar cepat berakhir ya. Jadi kita harus gotong royong untuk mengalahkan si virus corona ini supaya pandemi ini selesai dan kita akan belajar bersama-sama lagi di sekolah kita tercinta. And I close my video with say thank you very much for your watching, and don't forget to watch my next video and see you soon, guys. Bye, tetap semangat.